Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Putra Awi Pojaki Sawangi, nomor absen 24, kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi komposisi. Berikut adalah peta konsep mengenai materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada operasi aritmatika fungsi yang terbagi menjadi daerah asal fungsi hasil operasi aljabar, dua aljabar atau lebih, dan sifat-sifat hasil operasi fungsi. Selanjutnya, diakhiri dengan contoh soal. Fungsi komposisi. A. Operasi aritmatika fungsi. Yang pertama, ada daerah asal fungsi hasil operasi aljabar, dua aljabar atau lebih. 1. Jumlah dua fungsi. Daerah asal f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx adalah domain f ditambah g sama dengan domain f irisan domain g. Contohnya, jika diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2 per x dan gx sama dengan akar dari x min 3, maka domain f ditambah g adalah, untuk mencari domain f ditambah g, kita harus mencari dulu domain f dan domain g-nya masing-masing. Untuk mencari domain f, fx sama dengan 2 per x. Karena bentuknya pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak sama dengan 0. Maka kita dapatkan anggota domain f terdiri dari x, di mana x tidak sama dengan 0. X merupakan anggota bilangan real. Untuk mencari domain g-nya, gx sama dengan akar dari x min 3. Karena dia bentuknya akar, maka bilangan di bawah akar tidak boleh bertanda negatif. Jadi x min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama ditambah 3. X lebih dari atau sama dengan 3. Maka kita dapatkan anggota domain G terdiri dari X, di mana X lebih dari atau sama dengan 3. X merupakan anggota bilangan real. Domain dari fungsi df ditambah G sama dengan domain F irisan domain G. Anggota domain F ditambah G terdiri dari X, di mana X lebih dari atau sama dengan 3. X merupakan anggota bilangan real. Yang kedua ada selisih dua fungsi. Daerah asal f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx adalah domain f dikurangi g sama dengan domain f irisan domain g. Contohnya diketahui fx sama dengan akar 2x ditambah 4 dan gx sama dengan akar x ditambah 1. Domain fungsi f dikurangi g, x adalah, untuk mencari domain f dikurangi g, kita harus mencari dulu domain f dan domain g-nya masing-masing. Untuk mencari domain f-nya, fx sama dengan akar dari 2x ditambah 4. Karena bentuknya akar, maka bilangan di bawah akar tidak boleh bertanda negatif. Jadi, 2x ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama dikurangi 4. 2x lebih dari atau sama dengan min 4. Kedua ruas sama-sama dibagi 2. X lebih dari atau sama dengan min 2. Maka kita dapatkan anggota domain f terdiri dari x, di mana x lebih dari atau sama dengan min 2. X merupakan anggota bilangan real. Untuk mencari dg-nya, gx sama dengan akar x ditambah 1. Karena dia bentuknya akar, maka bilangan di bawah akar tidak boleh bertanda negatif. Jadi x lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita dapatkan anggota domain g terdiri dari x, di mana x lebih dari atau sama dengan 0. X merupakan anggota bilangan real. Domain dari fungsi df dikurangi g sama dengan domain f irisan dari domain g. Maka anggota dari domain f dikurangi g terdiri dari x, di mana x lebih dari atau sama dengan 0. X merupakan anggota bilangan real. Yang ketiga, hasil kali dua fungsi. Daerah asal f dikali g, x sama dengan fx dikali gx adalah domain f dikali g sama dengan domain f irisan domain dg. Irisan domain g. Yang keempat, hasil bagi dua fungsi. Daerah asal f per gx sama dengan fx per gx adalah domain f per g sama dengan domain f irisan domain g. Dengan gx atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 karena berbentuk pecahan. Yang kedua ada sifat-sifat hasil operasi fungsi. Hasil operasi dua atau lebih fungsi merupakan suatu fungsi baru.
Fungsi tersebut dapat bersifat, yang pertama ada fungsi surjektif atau untung atau pada. Misalkan, fungsi f yang memetakan A ke B dikatakan sebagai fungsi surjektif jika range sama dengan kodomainnya, atau dapat disebut sebagai range f sama dengan kodomain f sama dengan B. Yang kedua ada fungsi injektif atau into atau satu-satu. Misalkan, fungsi f yang memetakan A ke B dikatakan sebagai fungsi injektif jika untuk y anggota dari B paling banyak ada satu nilai x anggota dari A, sehingga fx sama dengan y, atau dapat disebut sebagai banyak anggota A kurang dari atau sama dengan banyak anggota B. Yang ketiga ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Misalkan, fungsi f yang meletakkan A ke B dikatakan sebagai fungsi bijektif jika anggota himpunan A dan himpunan B dapat dipasangkan sedemikian, sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan tepat dengan satu anggota himpunan B dan berlaku sebaliknya, atau dapat disebutkan sebagai banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Fungsi bijektif merupakan fungsi yang memenuhi sifat surjektif sekaligus injektif. Contohnya seperti ini nih. Menentukan banyak fungsi bijektif yang dapat terbentuk. Misalkan, banyak anggota A sama dengan D atau banyak anggota B sama dengan K. Maka, banyaknya fungsi bijektif yang dapat terbentuk adalah banyaknya anggota fungsi f yang memetakan A ke B sama dengan D faktorial dan K faktorial. Berikut adalah contoh soal. Soal yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 2/2x ditambah 6 dan gx sama dengan akar dari x min 3, maka domain fungsi f dikali gx adalah. Soal yang kedua, ditentukan f adalah fungsi pada himpunan A yang berakuntakan 1, 2, 3, 4. Berapakah fungsi bijektif yang dapat terbentuk? Saya membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Terima kasih.